Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia U17 telah berhasil meraih 3 poin pertamanya di laga perdana, di mana mereka berhasil mengalahkan tim tuan rumah Kuwait dengan skor tipis 1-0 ya. Tentu ini adalah kemenangan penting, 3 poin perdana yang penting, dan dengan hasil ini Timnas Indonesia U17 sementara berada di peringkat kedua klasmen sementara, karena di pertandingan lain Australia telah berhasil mencukur Kepulauan Mariana dengan skor yang cukup telak, yaitu 19-0 ya. Jadi di klasmen sementara Australia memimpin dan Timnas Indonesia berada di peringkat kedua, sama-sama meraih 3 poin, tetapi Australia unggul selisih gol ya, 19 gol berbanding 1 gol. Tidak apa-apa, ini karena memang masih pertandingan perdana, dan tentu ini adalah sekali lagi ini 3 poin perdana yang penting. Nah, meskipun Timnas Indonesia ini berhasil meraih kemenangan dan mengalahkan tuan rumah, tetapi banyak sekali PR yang perlu diperbaiki, yang perlu dibenahi oleh Coach Nopa Arianto bersama anak asuhnya. Jika memang Timnas Indonesia U17 ini ingin melaju jauh gitu, ingin bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 pada tahun 2025 mendatang di Arab Saudi. Nah, apa saja? Yang pertama, sangat-sangat terlihat memang kurangnya kreativitas di lini tengah Timnas Indonesia U17 semalam ya, terlihat. Jadi lini tengah para pemain kita ini terlalu sering menguasai bola, terlalu sering membawa bola, sehingga mereka tidak bisa menciptakan kreativitas, tidak bisa memberikan umpan atau suplai bola yang enak kepada para penyerang ya. Jadi para gelandang kita juga, mereka sangat sulit untuk membuka ruang bagi para penyerang gitu. Sehingga ya permainan dari Timnas Indonesia U17 ini bisa dibilang gaje juga gitu, gak jelas juga, apalagi di babak kedua ya, sangat terlihat. Itu yang pertama, yaitu kurangnya kreativitas. Yang kedua yaitu adalah masih berkaitan dengan yang pertama. Yang kedua ini adalah kurangnya chemistry, terutama di lini penyerangan ya. Jadi terlihat memang beberapa kali para penyerang Timnas U17 ini seringkali mereka memaksakan diri untuk bisa menusuk ke pertahanan lawan atau ke kotak penalti lawan. Padahal di posisi lain ada rekan-rekan yang lain yang posisinya itu sangat bagus untuk bisa menciptakan peluang atau untuk bisa menciptakan gol gitu di posisi lain. Tetapi ya memang beberapa kali para penyerang Timnas U17 ini seringkali memaksakan diri ya, ditambah juga dengan penyelesaian yang buruk, penyelesaian yang kurang bagus. Jadi banyak sekali peluang yang terbuang ketika para pemain Timnas U17 ini menciptakan peluang gitu. Ya mungkin masih bisa dikatakan wajar ketika para pemain yang berusia di bawah usia 17 tahun ini, karena memang secara secara emosi pun mereka dikatakan masih labil, jadi sehingga perasaan mereka masih menggebu-gebu gitu untuk bisa menunjukkan kualitas individu mereka, kemampuan individu mereka gitu. Jadi ya ini perlu diperbaiki juga oleh Coach Nopa Arianto supaya ini tidak dibiasakan oleh para pemain timnas kita sejak usia dini ini, ketika nanti mereka beranjak ke usia senior atau usia yang lebih tinggi gitu. Jadi kekompakan tim itu adalah hal yang utama, tapi ketika memang ada kesempatan boleh-boleh saja untuk melakukan skill individu, kemampuan individu gitu. Lalu yang ketiga yaitu, nah ini juga sangat penting nih, yang perlu diperbaiki juga oleh Coach Nopa Arianto, yaitu fokus atau konsentrasi. Karena terlihat memang para pemain Timnas U17 terutama di penghujung laga mereka sudah mulai kehilangan
konsentrasi gitu di penghujung laga, karena memang wajar juga ya ketika di penghujung laga para pemain mulai goyah ini, mungkin juga dari stamina sudah mulai menurun atau juga ingin segera menyelesaikan pertandingan gitu ya. Tetapi ya selama peluit akhir belum ditiupkan oleh wasit, itu para pemain harus tetap fokus, harus tetap konsentrasi untuk bisa menjaga terutama lini pertahanan ya, apalagi kondisinya kita sedang dalam unggul gitu untuk mempertahankan skor yang kemenangan ini sudah berada di depan mata gitu. Jangan sampai kejadian seperti timnas senior itu terjadi ketika ya 3 poin atau kemenangan sudah ada di depan mata tetapi itu harus buyar, karena memang ya tadi faktor fokus, faktor konsentrasi, dan ditambah dengan faktor non teknis. Tetapi di pertandingan semalam timnas 17 ya kelihatan juga memang mereka di penghujung laga konsentrasinya mulai buyar, dan hampir saja gitu para pemain lawan, para pemain Kuwait ini beberapa kali menciptakan peluang di akhir-akhir laga, tetapi para pemain kita masih bisa dan masih beruntung untuk bisa menyelamatkan skor untuk tidak kebobolan gitu. Nah, tetapi di sisi lain memang walaupun ada tadi beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi juga ada hal-hal yang patut diapresiasi dari para pemain timnas U17 ini, yaitu salah satunya adalah mereka bisa dibilang sangat baik atau cukup baik dalam hal mengontrol emosi. Ya terlihat ya di pertandingan semalam para pemain tuan rumah Kuwait ini mereka bermain sangat keras. Beberapa kali mereka tidak sungkan-sungkan melakukan pelanggaran-pelanggaran keras kepada para pemain Indonesia, karena memang terlihat juga para pemain Kuwait ini sangat frustasi ya. Beberapa kali mereka menciptakan peluang tetapi mereka tidak bisa menciptakan gol gitu, atau tidak bisa menjebol gawang dari timnas Indonesia. Nah, tetapi para pemain kita tidak terpancing dengan provokasi-provokasi itu, dan mereka benar-benar bisa mengontrol emosinya, karena memang ini juga hal ini sebelum pertandingan itu adalah poin utama dari Coach Nova Arianto. Coach Nova Arianto sendiri juga sudah mewanti-wanti kepada para pemain bahwa ketika kita berhadapan dengan tim asal Timur Tengah itu mesti dikontrol emosi, karena ya bukan tidak mungkin tim-tim asal Timur Tengah ini bisa saja mereka melakukan suatu drama-drama yang terjadi di atas lapangan seperti itu. Jadi untuk hal mengontrol emosi, pemain timnas 17 ini sudah baik ya di pertandingan selalu. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya bisa ditingkatkan dan bisa dipertahankan gitu. Nah, dan tentu juga yang hal penting adalah meskipun kita menang dengan skor tipis atau bisa dikatakan ini adalah ugly win, tetapi ini adalah kemenangan yang penting di event-event seperti ini. Mungkin saja di pertandingan berikutnya Coach Nova Arianto ini melakukan rotasi ketika akan melawan Kepulauan Mariana. Bukan berarti kita meremehkan ya, tetapi justru ini untuk menjaga performa kita di pertandingan selanjutnya gitu. Sebetulnya ya ketika kita melakukan rotasi itu tidak masalah, berapapun skornya ketika nanti kita bisa mengalahkan Kepulauan Mariana itu juga sangat penting. Tetapi yang paling penting itu di pertandingan terakhir ketika kita bisa full squad melawan Australia. Nah, kita di pertandingan terakhir ini habis-habisan gitu, benar-benar tempur habis-habisan melawan Australia, karena memang ya ketika ada beberapa tim yang berbeda di grupnya masing-masing, ada yang 5 tim, ada yang 4 tim, dan ada juga yang 3 tim. Nah, ini benar-benar sangat merugikan juga ketika nanti misalkan Indonesia berada di posisi runner up dan itu poin dan gol yang dicetak melawan tim juru kunci ya tidak dihitung ya. Maka dari itu bisa juga nanti Coach Nova Arianto melakukan rotasi ketika melawan Kepulauan Mariana pada hari Jumat. Berapapun skornya yang penting menang melawan Kepulauan Mariana, baru nanti di pertandingan terakhir hari Minggu melawan Australia kita kembali dengan full squad, dan di situ baru kita bertempur habis-habisan ya untuk bisa memenangkan pertandingan seperti itu. Mudah-mudahan timnas Indonesia tadi terus bisa memperbaiki
performanya, kesalahan-kesalahannya di pertandingan melawan Kuwait, dan mudah-mudahan timnas Indonesia U17 bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 yang akan dilaksanakan di Arab Saudi tahun depan ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.